Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint-Claude Myth Aries Sion Surplice. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Aries Sion Surplice. Dan ini adalah salah satu Gold Saint yang dihidupkan kembali oleh Hades. Aries Sion ini ditugaskan oleh Hades untuk memimpin pasukan Surplice untuk membunuh Athena. Tapi tentu saja Aries Sion ini tidak mengikuti sepenuhnya dari perintah Hades, melainkan berencana untuk memberitahu para Bronze Saint untuk bagaimana cara membunuh Hades itu sendiri. Sampai di akhir pertarungan, akhirnya Aries Sion ini mengubah patung Athena yang sangat besar menjadi patung yang sangat kecil. Yang mana itu adalah klot dari Athena itu sendiri. Aries Sion menugaskan kepada Seiya dan kawan-kawan untuk memberikan klot Athena itu kepada Athena, karena itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan si Hades. Terus juga Aries Sion ini mengupgrade atau mereparasi klot para Bronze Saint menjadi Final Bronze Klot atau Bronze Saint V3. Sebelum Aries Sion ini mati dan meninggalkan teman seperjuangannya yaitu Lai Brodoko. Oke teman-teman, lanjut kita mulai bahas dari figur ini. Ini adalah figur Saint-Claude Myth yang dibuat oleh Bandai. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harganya itu kurang lebih di harga 500 ribuan. Lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya. Untuk box di bagian depannya ini terlihat figurnya dari si Aries Sion. Dan juga ada gambar Aries Sion yang ada di animenya. Di bagian atasnya ada logo dari Saint Seiya The Hades Chapter Sanctuary, dan di bagian bawahnya ada logo Bandai, dan untuk figur ini itu dirilis di tahun 2007. Terus untuk di bagian sampingnya di sini ada tulisan Saint-Claude Myth Aries Surplice dan juga lambang dari zodiak Aries. Terus untuk di bagian belakangnya ini adalah box artnya, dan terlihat ini adalah Aries Sion dan juga beberapa macam pose-pose dari Aries Sion itu sendiri. Di bagian sampingnya lagi ini sama seperti di bagian sampingnya yang tadi. Terus untuk di bagian atasnya seperti ini, jadi kayak warna ungu gitu. Terus untuk di bagian bawahnya seperti ini. Dan seperti biasa untuk box dari Saint-Claude Myth reguler, ini kita bisa belah dua seperti ini ya. Dan kita bisa melihat isi dalam figurnya seperti apa. Oke teman-teman, langsung aja kita buka isi dalam dari figur ini ya. Oke teman-teman, untuk di dalam boxnya ini kita dapat 2 buah blister dan 1 buah manual book. Untuk di blister pertama, ini kita dapat figurnya dari Aries Sion, terus dapat parts armor bagian badan, armor kepala, armor bagian tangan, dan juga bagian kakinya. Dan juga ada beberapa macam parts tangan penggantinya juga di bagian sini ya. Terus untuk di blister kedua, ini kita dapat berbagai macam parts armornya lagi, dan juga kerangka dari bagian objeknya. Ada parts bagian tanduknya, terus ada armor bagian roknya juga. Untuk parts tangannya di sini kita juga dapat lagi. Jadi untuk total parts tangan yang kita dapat di figur ini total ada 10 parts tangan yang kita bisa ganti-ganti. Jadi menurut gue sih cukup banyak ya untuk parts tangan yang kita dapat. Apalagi ini adalah Saint-Claude Myth reguler. Terus yang pasti di sini kita dapat manual book ya. Jadi ini adalah panduan bagaimana cara mengganti parts armornya ke bagian figurnya, dan juga memasang parts armornya ke bagian objeknya. Jadi untuk manual booknya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi itu aja di dalam boxnya. Kita dapat 2 buah blister dan 1 buah manual book. Dan langsung aja kita lihat objek dari Aries Sion ini ya. Oke teman-teman, ini adalah bentuk objeknya dari Aries Sion Surplice, dan bentuk dari objeknya ini adalah Aries sesuai dengan zodiaknya. Jadi untuk bentuk dari objeknya ini adalah domba.
Ya, dari bentuknya ini menurut gue sih mirip ya dengan domba ya. Bisa dilihat di sini ada bagian tanduknya, terus di sini ada muka dombanya. Jadi ini kurang lebih merepresentasikan zodiak Aries itu sendiri. Terus kalau kita bandingin dengan versi yang Goldsen-nya, sebenarnya sih secara kasat mata sebenarnya hampir mirip ya. Cuma kalau kita lihat perbedaannya itu ada di bagian mukanya. Muka dari objeknya untuk yang versi Ariesion itu dia muka binatang, sedangkan untuk yang versi Goldsen-nya itu dia terpasang parts rock di bagian depannya. Terus juga perbedaan yang lain itu kalau yang versi Ariesion ini terpasang parts rock di bagian depannya tadi, terpasang di bagian punggungnya, sedangkan untuk yang versi Goldsen jadi nggak terpasang parts rocknya ini, jadi kayak polos aja gitu. Tapi kalau kita bandingin dengan versi Goldsen yang ada di manga, itu bentuknya sama persis dengan yang versi Surprise ini. Terus lanjut gua akan tunjukin untuk letak-letak bagian armornya. Untuk di bagian sini ini adalah armor bagian tanduknya ya, yang terpasang di bagian bahunya, itu terpasang di bagian kepalanya. Untuk di bagian kepalanya ini adalah parts tambahan dari bagian objeknya. Di bagian sini adalah terpasang bagian depannya ya, armor bagian depan. Di sini juga terpasang armor bagian depannya. Di sini terpasang bahunya, di bagian sini samping-sampingnya ini terpasang bagian bahu. Di sini bagian kaki, lalu di sini bagian rok bagian samping, dan di bagian dalamnya ini adalah parts pelindung tangannya yang terpasang di sini. Di sini armor bagian kaki, di sini bagian tangan, dan di sini di bagian lengan. Ini bagian armor kepala. Di sini parts rok di bagian belakang. Ini parts rock di bagian depannya ya, terpasang di bagian punggung sini. Terus untuk parts rocknya itu terpasang di bagian sini ya, jadi ini terpasang di bagian badannya. Untuk secara proses pemasangan, sebenarnya sih untuk proses pemasangannya terbilang cukup mudah ya. Cuman tapi yang bikin ini pemasangannya jadi sulit itu karena objeknya ini menurut gue sangat ringkih gitu. Kayak beberapa parts armor itu ada yang kendor. Ya bisa dibilang beberapa parts armor itu kurang presisi lah di bagian kerangka dari objeknya. Seperti di bagian armor kepalanya ini armor kepalanya sangat kendor banget, kayak cuman ditolak dikit aja udah jatuh gitu ya. Jadi sedikit menyulitkan juga. Terus di bagian kakinya juga, ini karena armor di bagian lengan itu terpasang di bagian kakinya, sedangkan kita harus nusukin ke bagian sini. Nah untuk nusukinnya ini juga nggak gitu pas gitu ya. Jadi bisa menyebabkan armor di bagian tangan itu lecet sebenarnya. Jadi kalian harus hati-hati gitu, nggak boleh terlalu kencang juga. Dan itu membuat armor di bagian kaki ini suka gampang copot gitu, jadi sedikit menyulitkan juga di bagian sini. Terus juga untuk di bagian muka kambingnya ini ya, muka dombanya ini juga gampang banget copotnya. Kayak cuman diginiin aja udah copot gitu. Jadi ya banyak gitu parts-parts armor di bagian objeknya ini yang gampang copot. Ya jadi kurang lebih begitu ya untuk objek dari Ariesion ini. Kalau dari secara bentuk gue cukup suka sih dengan bentuk dari objeknya. Cuman dari proses pemasangan dan juga kekokohan dari bagian objeknya itu gue masih kurang suka sih. Karena banyak banget parts-parts yang masih kendor dan ringkih gitu.
Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Ariation Surprise yang sudah terpasang lengkap dengan armornya semua. Pertama kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakannya sendiri, menurut gue sih untuk penampakannya cukup oke ya. Dari penampakannya, kelihatannya ya ini sudah dibuat dengan cukup mirip lah dengan si Ariation. Dari postur badan, terus juga dari proporsionalnya, ya ini sudah dibuat dengan cukup baik. Tapi gue ngerasa tetap untuk di bagian tanduk ini kayak kegedean gitu ya. Jadi kayak masih agak sedikit ganggu aja sih gitu kalau gue ngelihatnya. Kayak tanduk ini kayak tinggi banget, jadi kayak berasa penuh aja gitu di bagian atasnya. Cuman ya selain itu ya ini sudah dibuat dengan cukup baik sih untuk dari penampakannya. Terus untuk face sculptnya sendiri bisa dilihat menurut gue sih untuk face sculptnya masih kurang ada ekspresinya gitu ya. Kayak tatapannya itu kayak masih kosong aja. Tapi untuk dari sculpt dari rambutnya gue suka sih dari sculpt rambutnya. Ini menurut gue sudah dibuat dengan cukup baik ya. Bisa dilihat sculptnya itu kelihatannya keren gitu. Terbang-terbang rambutnya. Jadi mirip lah dengan si Ariation ya. Terus untuk detail dari armornya sendiri ya ini sudah dibuat dengan bagus ya. Untuk ukiran-ukiran dan separasi dari warnanya itu sudah dibuat dengan rapi gitu. Dan kelihatan untuk armornya sendiri ini keren. Dibandingkan dengan Gold Chain Aries, sebenarnya untuk Aries yang Surprise ini dia perbedaannya itu kayak armornya kayak lebih tajam-tajam gitu. Misalkan untuk di bagian bahu untuk yang Gold Chain kan dia bentuknya bulat, sedangkan untuk yang Surprise dia kayak lancip. Dan di bagian bawah sini juga dia modelnya lancip-lancip gitu. Jadi untuk yang versi Surprise ini dia kayak lebih lancip-lancip gitu ya untuk armornya. Tapi yang gua kurang suka itu sebenarnya sih warna catnya. Karena ini kan ada perbedaannya. Ini kan ada parts yang terbuat dari plastik dan juga ada parts yang terbuat dari besi. Dan untuk warna catnya itu menurut gue sih sedikit kelihatan ya untuk perbedaan warnanya. Karena untuk yang parts yang terbuat dari plastik itu warna ungunya tuh kayak lebih muda gitu ya, kayak lebih kelihatan, kayak lebih terang. Sedangkan untuk yang parts yang terbuat dari besi itu warna ungunya lebih gelap. Jadi kalau kita lihat itu kayak ada kayak belang-belang gitu ya, kelihatan gitu untuk warnanya berbeda dengan warna yang parts plastik dan juga parts yang terbuat dari besi. Terus lanjut kita mulai bahas dari parts-parts armornya. Untuk di bagian tanduknya ini terbuat dari plastik semua ya. Untuk bagian dada ini terbuat dari plastik, cuman untuk armor di bagian badannya ini terbuat dari besi. Untuk di bagian perutnya atau di bagian rok bagian depan ini terbuat dari besi, rok bagian samping juga besi, dan rok bagian belakang juga terbuat dari besi. Di bagian bahunya ini terbuat dari plastik, bagian lengan dan tangan ini terbuat dari besi, di pelindung tangan terbuat dari plastik, di bagian paha terbuat dari besi, di bagian kaki juga besi. Terus untuk di bagian belakang sini, ini kayak ada muka dombanya ini terbuat dari plastik juga. Untuk artikulasi figur ini, jujur untuk artikulasinya ini sangat terbatas banget sih untuk artikulasinya. Untuk moso-mosoin si Ariation ini nggak terlalu banyak banget ya. Karena untuk di bagian kepalanya ini sangat terbatas banget. Bisa dilihat hampir nggak bisa gerak menurut gua untuk di bagian kepalanya. Jadi ini kita hanya bisa nengok kanan kiri sedikit. Dan yang terlebih lagi untuk parts-parts seperti di bagian rambutnya, terus untuk parts kepala dombanya ini gampang banget copot. Untuk yang kepala domba ini menurut gue sih nggak usah dipasang sih karena nggak kelihatan juga, kan ketutup rambut juga. Malah nyusahin juga kalau masang ini karena suka copot-copot gitu pas kita mose-mosein si Ariation ini. Terus untuk parts rambut ini gampang banget copot karena dia kan modelnya terpasang disangkutin di bagian belakang lehernya ini ya. Nah, disangkutin di bagian belakang lehernya ini. Nah, sedangkan kalau kita pose-posein si Ariation ini sering ke tekan gitu di bagian rambutnya. Karena ini gampang banget sih untuk copotnya, kayak cuman ketekan gini aja itu udah copot. Jadi cukup menyulitkan dan ngeselin juga sih. Dan terlebih lagi di bagian rambut ini juga kendor gitu, kayak cuman kepasang gini doang. Nah, gini doang. Jadi ya gitulah. Pas mosein si Ariation ini jadinya kayak susah sih menurut gua. Jadi untuk artikulasi gitu di bagian kepala cuman bisa nengok kanan kiri sedikit aja karena terhalang di bagian tanduknya ini. Ini gue copot dulu. Terus di bagian bahunya juga nggak bisa gerak. Di bagian tanduknya juga kurang ada pergerakan ya, jadi kayak masih kaku banget. Di bagian tangannya bisa maju ke depan, ke belakang, terus bisa nekuk juga, cuman nekuknya juga cuman sedikit. Di bagian telapak tangannya bisa muter-muter seperti biasa. Di bagian dada nggak ada artikulasi sama sekali, jadi kaku aja.
Terus di bagian kakinya bisa maju ke depan sedikit, terus bisa kalian tekuk-tekukin juga sedikit juga ya, bisa kalian tekukin seperti ini. Untuk di bagian telapak kaki bisa kalian maju, mundur, dan bisa ke samping-samping juga. Jadi ya untuk artikulasi Ariasion ini sangat terbatas banget sih, bisa gue bilang. Jadi untuk kalian yang mengharapkan figur yang dengan artikulasi yang bagus, jelas untuk Ariasion ini bukan pilihan kalian lah kalau kalian mau mencari figur dengan artikulasi yang bagus. Nah, terus teman-teman di sini kita juga dapat parts tambahan ya, yaitu berupa bahu tambahan. Jadi untuk bahu atau bagian tanduk tambahan ini kita bisa gerak-gerakin gitu, bisa kalian putar-putar seperti ini, dan juga bagian ujungnya juga bisa kalian putar-putar, jadi kayak lebih fleksibel. Nah, untuk perbedaannya dengan tanduk yang ini, untuk yang bisa digerakin ini tanduknya kayak lebih kurus gitu dibandingkan dengan yang ini. Jadi kalian bisa ganti untuk parts bagian bahunya ini seperti ini. Nah, ini gua akan copot dulu rambutnya. Jadi kalian tinggal pasangin aja kayak biasa gitu untuk di bagian tanduknya ini. Seperti ini. Jadi kalau bisa kalian lihat ya perbedaannya. Kalau misalkan tanduk yang bisa gerak itu kayak lebih kurus, sedangkan untuk yang nggak bisa gerak atau kaku dia seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin untuk tanduk yang lebih fleksibel ya kalian pasang untuk tanduk yang lebih kecil seperti yang satu ini gitu. Oke teman-teman, jadi untuk figur Saint-Cloud Ariasion Surplus ini, ya emang untuk figur ini menurut gue masih banyak kekurangannya ya. Seperti untuk di bagian pas rambutnya ini yang masih gampang copot. Terus untuk di bagian face sculpt-nya yang masih kurang ya, kurang mirip dengan si Ariasion. Dan juga untuk artikulasinya yang masih sangat terbatas. Tapi kalau dilihat dari penampakan dan detail dari figurnya, ya ini figur sih masih cukup oke sih. Untuk bentuk dan detail dari armornya ini sudah dibuat dengan bagus. Terus untuk warna dari armornya sendiri, walaupun untuk parts yang plastik dan parts yang besi itu warnanya sedikit berbeda, cuman untuk warna ungunya itu gue suka sih karena ungunya itu terang dan kinclong. Jadi kelihatannya itu keren gitu untuk penampakan dari figurnya. Terus dibandingkan dengan harganya dan juga ini figur sudah dirilis dengan cukup lama ya. Ini figur dirilis di tahun 2007. Jadi untuk kualitas figur seperti ini menurut gue sih masih cukup oke. Jadi overall untuk skor dari gue untuk figur ini, gue kasih nilai 6,5 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada inputan dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.